Langkah pertama adalah menghitung statistik deskriptif untuk memahami karakteristik dasar data kita. Yang pertama, akses menu analisis untuk memulai arahkan kursor Anda ke menu analis di bagian atas layar. Yang kedua, pilih statistik deskriptif dari menu analis, arahkan kursor ke deskriptif statistik, lalu klik deskriptif statistik. Yang ketiga, pindahkan variabel. Sebuah kotak dialog deskriptif akan muncul. Di sini kita akan memilih variabel yang ingin kita analisis. Pindahkan variabel SNR virtual, dosis, dan BMI PH Anthem dari daftar sebelah kiri ke kotak variabel dengan logo S di sebelah kanan dengan mengklik tombol panah. Yang keempat, atur opsi statistik. Selanjutnya klik tombol option di sebelah kanan, pastikan opsi mean atau rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum, dan varian sudah dicentang. Anda bisa membiarkan opsi lain tidak dicentang jika tidak diperlukan. Untuk display order, kita akan biarkan pada variabel list. Yang kelima, lanjutkan dan jalankan analisis. Setelah memilih opsi yang diinginkan, klik continue, kembali ke kotak dialog deskriptif utama, klik OK untuk menjalankan analisis. Yang keenam, lihat output. SPSS akan membuka jendela output viewer yang menampilkan tabel deskriptif statistik. Tabel ini berisi ringkasan statistik seperti jumlah data dengan logo N, nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk setiap variabel yang Anda pilih. Sekarang mari kita lihat bagaimana variabel-variabel ini saling berhubungan menggunakan analisis korelasi. Yang pertama, kembali ke data editor, tutup atau minimalkan jendela output viewer untuk kembali ke jendela data editor. Yang kedua, akses menu analisis korelasi. Sekali lagi, klik menu analis, arahkan kursor ke correlate, lalu pilih bivariate. Yang ketiga, pindahkan variabel untuk korelasi. Dalam kotak dialog bivariate correlation, pindahkan variabel SNR virtual, dosis, dan BMI PH Anthem ke kotak variabel di sebelah kanan. Yang keempat, pilih koefisien korelasi. Di bagian correlation coefficient, pastikan persen, kendal, tau B, dan Spearman semuanya dicentang. Untuk test of significance, pilih to tail dan pastikan flag significant correlation juga dicentang. Yang kelima, jalankan analisis korelasi, klik OK untuk menghasilkan output korelasi. Yang keenam, lihat output korelasi. Jendela output viewer akan muncul kembali menampilkan tabel korelasi persen dan Spearman. Anda dapat melihat koefisien korelasi dan nilai signifikan untuk setiap pasangan variabel yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Selanjutnya kita akan melakukan regresi linear untuk memprediksi satu variabel berdasarkan variabel lain. Yang pertama, kembali ke data editor, tutup atau minimalkan jendela output viewer. Yang kedua, akses menu regresi, klik menu analis, arahkan kursor ke regression, lalu pilih linear. Yang ketiga, tentukan variabel dependent dan independent. Dalam kotak dialog linear regression, pindahkan BMI PH Anthem ke kotak dependent atau variabel terikat. Kemudian pindahkan SNR virtual dan dosis ke kotak independent atau variabel bebas. Pastikan metode diatur ke enter. Yang keempat, jalankan analisis regresi, klik OK untuk menjalankan analisis regresi linear. Yang kelima, lihat output regresi. Jendela output viewer akan menampilkan berbagai tabel regresi termasuk modal summary atau ringkasan model, ANOVA, dan koefisien atau koefisiensi. Tabel koefisien akan muncul nilai koefisien regresi, standar error, dan nilai signifikansi untuk setiap prediktor. Terakhir, mari kita lakukan analisis eksplorasi data untuk mendapatkan gambaran lebih mendalam tentang distribusi data kita, termasuk deteksi outlier dan plot visual.
Yang pertama, kembali ke data editor. Yang kedua, akses menu explore, klik menu analyze, arahkan kursor ke deskriptif statistik lalu pilih explore. Yang ketiga, pindahkan variabel ke dependent list. Dalam kotak dialog explore, pindahkan variabel SNR, virtual, dosis, dan BMIPH anthem ke kotak dependent list. Yang keempat, atur opsi statistik dan plot. Klik tombol statistik di sebelah kanan, pastikan deskriptif, estimator, dan outlier dicentang. Klik continue, kemudian klik tombol plot untuk melihat opsi plot. Pastikan sistem and leaf dan histogram dicentang, meskipun di dalam video hanya menunjukkan stem and leaf dan box plot secara default. Yang kelima, jalankan analisis explore. Kembali ke kotak dialog explore utama, pastikan display diatur ke bot untuk menampilkan statistik dan plot. Klik OK untuk menjalankan analisis. Lihat output explore. Jendela output viewer akan menampilkan output yang lebih komprehensif, termasuk cache processing summary, tabel deskriptif yang lebih rinci, extreme value atau nilai ekstrim, stem and leaf plot, dan box plot untuk setiap variabel. Ini membantu Anda memvisualisasikan distribusi data dan mengidentifikasi potensi outlier.